Halo, nama saya Vincentius Willy Kristianto, NIM saya 2017 6006. Saya dari kelompok 8 akan membahas tentang studi kasus dari PT Asian Agri. Kelompok 8 terdiri dari Anggi Marliana, Irfan Berli, Samuel Kevin, Hendy Prabowo, dan Willy. Ini saya akan membahas kilas tentang PT Asian Agri. PT Asian Agri adalah salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Asia dengan kapasitas produksi per tahun mencapai 1 juta ton. PT Asian Agri dimiliki oleh seseorang bernama Sukanto Tanoto. Asian Agri juga adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menempatkan kemitraan dengan petani sebagai bisnis model dalam operasional perusahaan sehari-hari. PT ini sendiri berada di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Saat ini, Asian Agri mengelola 28 perkebunan minyak kelapa sawit dan 19 pabrik penggilingan minyak kelapa sawit. Perusahaan ini memiliki total area perkebunan kelapa sawit sebesar 160.000 hektar, yang mana 60.000 hektar diantaranya dikembangkan oleh para petani kecil di bawah plasma atau skema KKPA. Asian Agri memiliki tujuan untuk mencapai keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan. Keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, negara, iklim, konsumen, dan bagi perusahaan. Baik, selanjutnya saya Irfan Birli Handiansyah. Di sini kita akan membahas kasus dari pajaknya itu. Itu pada akhir Desember 2012, PT Asian Agri dituduh dan dicurigai menggelapkan pajak atas masa pajak yang terjadi tahun pajak 2002 hingga 2005 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,25 triliun rupiah. Terus Ditjen Pajak memutuskan besaran pajak terutang yang harus dipenuhi oleh PT Asian Agri itu sepanjang periode 2002 hingga 2005 sebesar 1,94 triliun, yaitu sekitar 1,2 triliun beban pajak dan denda 700 miliar. Pihak Asian Agri kemudian melakukan banding atas besaran pajak tersebut dengan alasan melebihi total keuntungan perusahaannya yang pada 2002 hingga 2005 hanya mencapai 1,24 triliun rupiah. Di sini saya akan menjelaskan slide 5 tentang PT Asian Agri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendy Prabowo dengan NIM 2017-618. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, 14 perusahaan diperiksa. Ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002 sampai 2005 terdapat 2,62 triliun rupiah penyimpangan pencatatan transaksi. Adapun 3 motif yang dilakukannya yaitu transaksi hedging fiktif, biaya fiktif, dan transfer pricing. Untuk definisi hedging itu sendiri ialah transaksi yang menimbulkan penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Untuk biaya-biaya fiktif itu contohnya dengan membuat kontrak manajemen, teknikal, atau konsultan dengan perusahaan satu grup di luar negeri. Dan tentunya menimbulkan biaya manajemen, teknikal, atau konsultan fee. Nah, namun sebenarnya tidak ada jasa yang dilakukan, jadi menimbulkan biaya-biaya yang fiktif. Untuk transfer pricing sendiri adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, atau terwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dalam PT Asian Agri ini sendiri berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga 1,5 triliun rupiah, mendongkrak kerugian transaksi ekspor 232 miliar rupiah, mengecilkan hasil penjualan 889 miliar rupiah, dan lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total 2,6 triliun rupiah. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002 sampai 2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Halo Ibu, nama saya Samuel Kevin Wijaya dengan NIM 2017-619. Nah, saya akan membahas di slide yang ke-6 dan ke-7 yaitu cara penyelesaiannya. Nah, di luar pengadilan, meski peraturan perundangan mengancam pelaku tindak pidana perpajakan dengan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat, nyatanya masih ada celah hukum untuk meloloskan para penggela pajak dari ketok palu hakim di pengadilan. Pasal 44B UU nomor 28 tahun 2007 membuka peluang out of court settlement bagi tindakan pidana di bidang perpajakan.
Ketentuan ini mengatur bahwa atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan. Dengan demikian kasus berakhir atau case close. Jika wajib pajak yang telah melakukan kejahatan itu telah melunasi beban pajak beserta sanksi administratif berupa denda. Nah, jadi penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan oleh ASEAN Agri Group meski masuk kategori perlawanan aktif terhadap pajak, sekalipun tetap dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Dengan demikian, harapan kita bergantung pada Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sebagai pihak yang paling menentukan dalam proses penyelesaian tindakan pidana perpajakan. Di slide ke-7 itu cara penyelesaian itu ada lagi ASEAN Agri akhirnya benar-benar melayangkan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terkait surat ketetapan pajak atau SKP kepada 14 anak perusahaannya. Perusahaan perkebunan sawit milik Taipan Sukanto Tonoto ini melayangkan surat keberatan setelah membayar senilai 969,675 miliar atau 49% dari total pajak berutang, yaitu mencapai 1,95 triliun. Meski keberatan, ASEAN Agri tetap harus membayar sisa utang pajak seperti dalam SKP. Jika ASEAN Agri tidak melunasi seluruh tagihan SKP setelah jatuh tempo, DJP dapat melakukan penagihan aktif berupa teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan dan pemblokiran rekening hingga pelelangan aset. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai kasus PT ASEAN Agri. Nah, di sini saya Anggi Marliana ingin menyampaikan tentang kesimpulan kasus tersebut. Jadi, pada awalnya kasus ini tuh bermula saat seseorang bernama Vincentius Amin Susanto yang merupakan salah satu karyawan dari PT ASEAN Group tersebut yang berusaha mencuri uang perusahaan ASEAN Agri Group, namun gagal. Vincent tidak tinggal diam. Dia membocorkan penyimpangan pajak perusahaan yang notabene dia juga terlibat dalam penyimpangan tersebut. Kasus ini menjadi heboh setelah berbagai media massa membahasnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang bernama Vincentius Amin Susanto ini merasa kesal karena niat untuk mencuri uang perusahaan ASEAN Agri Group ini gagal, lalu karena ia kesal maka ia membocorkan tentang penyimpangan pajak perusahaan yang notabene padahal dia sendiri juga terlibat dalam kasus tersebut. Nah, PT ASEAN Agri Group ini akhirnya melunasi denda seperti yang tadi sudah dikatakan sebesar 2,5 triliun. Pembayaran tersebut merupakan denda yang wajib harus dibayar oleh ASEAN Agri Group berdasarkan keputusan Mahkamah Agung terkait perkara penyimpanan pajak yang dilakukan 14 perusahaan yang tergabung dalam ASEAN Agri Group. ASEAN Agri Group melunasi denda sebesar 2,5 triliun pada tanggal 17 September 2014. Denda tersebut dibayarkan ke rekening Kejaksaan Negeri Jakarta. Seharusnya dilunasi sampai pada bulan Oktober 2014. Tapi pada tanggal 17 September 2014, PT ASEAN Agri telah melunasi. Jadi, PT ASEAN Agri melunasi lebih awal daripada tempo yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta. Jadi, PT ASEAN Agri telah memenuhi kewajibannya dengan baik dan membayar denda tepat pada waktu bahkan sebelum waktunya. Atas nama jajaran kejaksaan, saya memberikan apresiasi kepada ASEAN Agri Group karena telah patuh pada putusan Mahkamah Agung. Itu kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Datas Ginting. Nah, atas perbuatan atau penanggung-jawaban yang telah dilakukan oleh PT ASEAN Agri mendapatkan apresiasi langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta tersebut. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil kasus analisis di atas, apabila sudah terjadi suatu kasus sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus, maka otomatis wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam menangani sengketa pajak tersebut. Yang pertama itu hak dari wajib pajak sendiri ialah dapat mengajukan keberatan kepada surat putusan pajak yang dibuat oleh DJP sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, serta dapat mengajukan banding ke peradilan pajak apabila tidak puas dengan surat ketetapan pajak yang dijatuhkan oleh fiskus sesuai pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
Namun, yang menjadi kewajiban wajib pajak sebelum mengajukan keberatan maupun banding ialah wajib pajak terlebih dahulu harus melunasi pajak yang disetujui dalam keputusan keberatan maupun banding tersebut. Jadi mau nggak mau, wajib pajaknya itu harus melunasi pajak yang sudah tertera. Dalam kasus sengketa PT ASEAN Agri ini dijelaskan bahwa ASEAN Agri melakukan penggelapan pajak yang mengarah kepada kerugian negara. Maka dari itu, peradilan pajak dituntut untuk bijaksana dalam menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kelompok kami minta maaf kalau masih ada yang kurang. Terima kasih, Ibu dan teman-teman.